Saudara kasih, Shalom, puji Tuhan. Ada kesempatan kembali untuk kita bisa sejenak merenungkan sabda Tuhan sebelum kita melakukan berbagai tugas aktivitas hari ini. Saudaraku, hari ini saya beri tema renungan saya, para utusan yang dapat dipercaya. 2 Raja-Raja, pasal 1, ayat 5-8. Demikian firman Tuhan. Sesudah utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu kembali?" Jawab mereka kepadanya, "Ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, 'Pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Apakah tidak ada Allah di Israel sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati.' Lalu bertanyalah ia kepada mereka, 'Bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu, dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu?' Jawab mereka kepadanya, 'Seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit, terikat pada pinggangnya.' Maka berkatalah ia, 'Itu Elia, orang Tisbe.'" Saudara yang kasih, renungan ini ada kaitannya atau ada kesinambungannya dengan yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu pada waktu Raja Ahazia sedang mengalami kesesakan karena ada pemberontakan Edom, lalu juga dia jatuh dari kisi-kisi kamar atas, kakinya sakit, tidak bisa bangun. Sebenarnya dia sedang dalam situasi terpuruk. Lalu dalam situasi yang sulit itu dia mengirim utusan-utusan untuk pergi bertanya kepada para imam di Baal-Zebub yang ada di Ekron. Dan ini adalah satu praktek penyembahan berhala yang sesungguhnya merupakan kejijikan di mata Tuhan. Dan pada waktu para utusan itu sedang dalam perjalanan ke Ekron itu, saudaraku, dia dicegat oleh seorang yang berkata, "Tidak adakah Tuhan di Israel sehingga engkau mencari petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah yang ada di Ekron?" Lalu orang itu menyuruh mereka kembali kepada raja yang mengutus, dan dia punya pesan untuk disampaikan bahwa karena dosanya, karena kebodohannya itu, maka Ahazia tidak akan bangun dari tempat tidurnya dan pasti dia akan mati. Lalu kembalilah para utusan itu. Pada waktu mereka sampai kepada raja, raja bertanya, "Mengapa kok kembali? Apa yang terjadi?" Lalu mereka berkata bahwa ada seorang yang menemui dia dan menyuruh mereka kembali kepada raja dan menyampaikan pesan dari orang itu, bahwa raja tidak akan pernah sembuh, tidak akan pernah bangun, bahkan dia akan mati. Lalu raja, saudara, bertanya, "Seperti apa orang itu?" Lalu mereka menjelaskan, seorang yang memakai pakaian dari bulu dan memakai ikat pinggang dari kulit. Yang menarik, saudara-saudara, dari cerita ini, saya melihat bahwa para utusan itu adalah orang-orang yang layak diteladani. Pertama, mereka adalah orang-orang yang sangat menjunjung tinggi tanggung jawab. Pada waktu diutus oleh raja, mereka pergi tanpa bertanya, tanpa protes, tanpa keberatan apapun. Dalam perjalanan ketemu Nabi Elia, yang notabene mereka tidak tahu itu Nabi Elia. Lalu Nabi Elia berkata, "Kembalilah kepada raja yang mengutus kamu dan sampaikan pesan ini kepada Ahazia, bahwa dia tidak akan sembuh, dia akan mati." Yang luar biasa, mereka kembali lalu menyampaikan pesan itu apa adanya. Bahwa pesan itu adalah pesan yang sangat mengerikan bagi seorang raja. Bagi para utusan ini sangat berisiko, berani-beraninya menyampaikan pesan yang mengerikan. Tapi para utusan itu adalah orang yang menjunjung tinggi tanggung jawab dan kejujuran. Dia tidak menambahi, dia tidak mengurangi, dia tidak memanipulasi apa yang dia dengar. Dia sampaikan kepada raja. Pelajaran ini menurut saya sangat baik untuk diteladani oleh kita, saudara. Bahwa para utusan itu memberi teladan yang baik, bahwa kita semua sebagai manusia
kita harus menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Orang-orang yang selalu tunduk taat pada pimpinan. Orang-orang yang bekerja dengan jujur, dengan integritas. Bukan hanya mencari muka. Bukan ABS, asal Bapak senang. Bukan asal-asalan. Bukan juga hanya mencari nama dan mencari untung. Tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh tahu apa artinya bekerja. Menjunjung tinggi tanggung jawab, apapun risikonya. Dan saudara, karena itu pelajaran ini bagi kita sangat penting. Mari kita menjadi orang-orang yang selalu menjunjung tinggi kejujuran, melakukan tanggung jawab pekerjaan kita dengan baik. Kalau kita dipercaya untuk melakukan sesuatu, mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya, tanpa protes, tanpa mengeluh, tanpa minta ini dan itu. Mari kita lakukan tugas tanggung jawab kita, supaya kita mengalami kedamaian ketenteraman, karena kalau kita melakukan tugas-tugas kita dengan baik seperti para utusan itu, maka itu akan membawa kebaikan untuk semua pihak, untuk sesama kita. Kiranya hari ini kita bisa melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai manusia yang penuh tanggung jawab dan pengabdian. Tuhan memberkati kita. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami belajar dari para utusan Raja Ahazia, orang-orang yang jujur, orang-orang yang sangat mengerti tugasnya, orang-orang yang bisa menjelaskan tanggung jawabnya dengan sangat baik. Pada waktu bertemu Nabi Elia, mereka pun bisa menjelaskan keadaan Nabi, sehingga Raja mengenali siapa Nabi itu. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami bisa menjadi manusia-manusia yang penuh tanggung jawab, kesungguhan, kerja dengan kejujuran, integritas, dengan rajin dan dengan penuh kesetiaan. Berkat Tuhan kami mohon untuk setiap kami hari ini. Berkatilah kami semua. Tolonglah kami. Tuhan Yesus, sekali lagi kami doakan supaya COVID-19 segera bisa diatasi. Doa kami juga untuk saudara kami yang mengalami kesusahan dan kesulitan karena bencana alam berbagai sebab, termasuk ada gempa bumi di Malang dan sekitarnya. Tuhan menolong supaya segala sesuatu yang sulit ini bisa diatasi dengan baik. Tuhan, terpujilah namamu, terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku, Tuhan memberkati kita.